maka di Januari sampai dengan Mei 2025 lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa lanjut kepada postur APBN nasional sampai dengan Mei 2025. Ya. Oke. Di sini secara nasional kalau kita lihat ya postur APBN tetap sesuai dengan Undang-Undang APBN nomor 62 tahun 2024. Untuk pendapatan negara 995,3 triliun atau 33,1%. Untuk belanja negara 1016,3 triliun atau 28,1%. Defisitnya itu hanya 0,09% dari PDB. APBN di sini sobat Kitongpu APBN tetap ekspansif namun dikelola secara hati-hati dan terukur untuk menopang pertumbuhan dan daya beli masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Selanjutnya, kalau kita lihat dari kinerja ya, kinerja regional Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya, pendapatan negara mencapai 578,5 miliar atau 19,9%. Sementara belanja negara itu telah mencapai 6,1 triliun. Ya. Benar? Iya, 61 triliun atau 22,6%. Jadi di sini untuk penerimaan didominasi oleh PPh 25 garis miring 29 badan yang tumbuh seiring dengan bangkitnya industri pengolahan, pertanian, dan kehutanan. PNBP juga telah tumbuh kuat dengan capaian 78,9% pada PNBP lainnya. Untuk belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja pegawai termasuk THR. Untuk di sisi TKD, dana alokasi umum masih menjadi tulang punggung, sementara dana desa dan dana otsus masih perlu terus bersama kita akselerasi. Selanjutnya, untuk belanja berdasarkan fungsi. Jika dilihat berdasarkan fungsi, belanja didominasi oleh pelayanan umum ya yang di sebelah kanan atas ya. Itu sampai dengan 20,8 triliun dan itu adalah baru 20,9% realisasinya. Kemudian berturut-turut diikuti oleh pendidikan, ekonomi, dan ketertiban serta keamanan juga mulai menggeliat. Namun perlu dicatat di sini bahwa untuk realisasi belanja infrastruktur nampaknya masih tergolong rendah meskipun pagunya besar. Ini menjadi sebuah catatan strategis bagi kita semua untuk bisa memperkuat sinergi lintas kementerian lembaga dan daerah. Selanjutnya kita lihat bagaimana untuk APBD regional Papua Barat dan Papua Barat Daya. Realisasi pendapatan daerah per 31 Mei 2025 untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah 3,6 triliun atau 16,33%. Sementara realisasi belanja adalah 2.792,69 miliar atau 12,17%. Ya. Selanjutnya untuk belanja didominasi masih oleh belanja pegawai yang sampai dengan 57,17%.
Surplus fiskal kalau kita lihat di sini mencapai 849,19 miliar. Namun masih ada tantangan dalam belanja modal yang hanya terserap 1,9% saja. Artinya masih banyak ruang untuk mendorong percepatan belanja produktif yang menciptakan multiplier efek bagi masyarakat di regional Papua Barat. Selanjutnya, dari paparan yang sudah saya sampaikan tersebut, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa di tengah lonjakan tensi global dan politik nasional yang tidak mudah, Indonesia tetap tangguh dan Papua Barat menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. Kinerja APBN tetap kredibel, responsif, dan juga adaptif. Belanja negara di Papua Barat tidak hanya menjaga daya beli, tetapi juga menopang pertumbuhan dan mendorong transformasi kesejahteraan. Mari kita sama-sama kawal bersama pelaksanaan APBN dan APBD agar semakin berkualitas dan tepat sasaran. Karena pada akhirnya tugas kita bukan sekedar menyalurkan anggaran, tetapi mewujudkan harapan masyarakat lewat kerja nyata. Demikian paparan awal dari saya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita di bagian penerimaan kepada Kepala KPP Pratama Manokwari. Kami silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kapar yang telah menyampaikan paparan pertama. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kami ucapkan kepada rekan Kitompu APBN di lingkungan Papua Barat dan Papua Barat Daya. Mohon izin kami di sini mewakili dari KPP Pratama Manokwari untuk menyampaikan capaian kinerja dari sisi penerimaan pajak sampai dengan bulan Mei tahun 2025. Yang pertama ingin kami sampaikan, di lingkungan KPP Pratama Manokwari itu mengadministrasikan penerimaan pajak dari 5 kabupaten yang merupakan wilayah kerja kami, yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wandama, Teluk Bintuni, dan Pegunungan Arfak. Dari secara komposisi kontribusi penerimaan sampai dengan bulan Mei 2025, penerimaan terbesar berasal dari Kabupaten Manokwari dengan rasio kontribusi sebesar 78,98%, diikuti oleh Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 11,61%. Hal ini terjadi pergeseran jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana Kabupaten Manokwari kontribusinya adalah 57,31%, sedangkan Teluk Bintuni adalah 36,07%. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah karena ada kebijakan di tahun 2025 di mana wajib pajak secara administratif tidak lagi dikenal adanya NPWP cabang. Artinya wajib pajak itu mengikuti wajib pajak pusat. Dan di Kabupaten Teluk Bintuni terjadi pergeseran wajib pajak di Proyek Tangguh, yakni BP Brau dan Genting Oil,
itu sudah diadministrasikan di KPP Migas di Jakarta. Kemudian di slide selanjutnya, untuk kontribusi penerimaan per sektor, jika kita lihat selaras dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kanwil sebelumnya, di sektor Papua Barat ini terbesar dari sisi perpajakan adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Kalau tadi sebelumnya posisi administrasi pemerintahan itu adalah yang ketiga, di kami di 4 kabupaten posisinya adalah yang pertama, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, kemudian industri pengolahan. Sampai bulan Mei 2025 ini untuk administrasi pemerintahan mendominasi dengan angka 67,5%, dan ini telah terjadi dominasi di sektor ini hampir 5 tahun berturut-turut dan sampai saat ini masih tetap sama. Jika kita lihat di tabel sebelah kanan, untuk pertumbuhan di sektor yang pertama yang dominan ini terjadi penurunan angkanya, yakni minus 45,43%. Ini selaras juga disebabkan salah satu penyebabnya adalah belanja dari sektor pemerintah masih belum optimal. Ini menjadi catatan kita bersama. Namun demikian, kabar gembiranya untuk industri pengolahan kemudian dilanjutkan dengan sektor pejabat negara dan karyawan ini mengalami kenaikan. Untuk yang industri pengolahan selaras dengan kondisi regional di Papua Barat mengalami kenaikan, sehingga di sini juga industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang cukup baik di angka 19,2%. Kemudian yang perlu kita highlight kembali adalah terkait dengan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Ini juga kaitannya besar dengan sektor administrasi pemerintahan, kegiatan dari belanja yang angkanya masih negatif. Adapun secara keseluruhan untuk penerimaan realisasinya sampai Mei 2025 itu 130,4 miliar dengan pertumbuhan masih negatif 35,90%. Kemudian di slide selanjutnya, realisasi penerimaan pajak tahun 2025 berdasarkan uraian jenis pajak ini masih didominasi oleh penerimaan non-migas sebesar 46,69% kontribusinya di tahun 2025. Kemudian diikuti oleh jenis pajak PPN dan PPNBM sebesar 32,64%. Adapun setelahnya ini adalah pos dari pos jenis pajak yang baru dikenalkan di tahun 2025, yaitu deposit pajak sebesar 19,8%. Nah, untuk yang sektor pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, minerba dan migas, saat ini belum ada realisasi karena terkait dengan administratif, di mana jatuh tempo pelunasan PBB sektor P3, P5L ini jatuh tempo di bulan September dan Oktober tahun 2025.
Sehingga sampai saat ini masih belum ada penerimaan pajak yang dikumpulkan. Kita kembali ke komposisi untuk PPh non-migas di PPh pasal 21. Itu kalau kita lihat pertumbuhannya menurun cukup signifikan, minus 86%, diikuti oleh PPh Potput itu minus 51%, diikuti juga oleh PPh Final minus 58,15%. Salah satu faktor utamanya adalah dikarenakan adanya akun baru yang berupa deposit pajak. Jadi ingin kami sampaikan kembali bahwa deposit pajak ini adalah penerimaan pajak yang belum diposkan atau belum dipindahkan ke uraian jenis pajak yang sebetulnya. Memang mekanisme ini diperkenalkan di sistem administrasi perpajakan yang baru, yakni Cortex, di mana deposit pajak ini sebetulnya merupakan fasilitas kemudahan kepada wajib pajak. Mereka bisa untuk menyetorkan terlebih dahulu setoran pajaknya ke dalam akun deposit pajak ini, sehingga tidak telat dalam melakukan penyetoran pajak. Seperti itu. Namun demikian, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan pelaporan pajak dalam bentuk surat pemberitahuan massa dan surat pemberitahuan tahunan, sehingga deposit pajak ini dapat diposkan ke jenis pajak yang sesuai. Nah, di sini di angka 24 miliar ini masih belum diposkan ke jenis pajak yang sesuai. Oke. Jika kita lihat dari angka pertumbuhan yang menunjukkan angka positif, yakni di PPh pasal 25 orang pribadi, 25-29 orang pribadi, dan PPh pasal 25-29 badan, menunjukkan tren yang positif sampai tahun 2025 ini dengan pertumbuhan 14,08% dan 43,92%. Hal ini juga sejalan dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi di regional Papua Barat yang menunjukkan angka yang positif. Adapun untuk khusus PPh pasal 21, pertumbuhan yang sangat negatif ini, faktor lainnya, faktor yang kedua adalah diakibatkan adanya pemusatan wajib pajak ke kantor pusat di Jakarta. Salah satunya karyawan-karyawan dari sektor migas di Proyek Tangguh itu sudah tidak menyetorkan pajaknya di KPP Pratama Manokwari. Kemudian yang faktor selanjutnya adalah terkait dengan pembayaran komponen penghasilan dari instansi vertikal, contohnya tunjangan yang sudah dilakukan secara terpusat pula di instansi vertikal tertentu. Oke, demikian laporan yang dapat kami sampaikan terkait dengan penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari. Kemudian kami persilakan ke KPP kantor KPBC Bea Cukai, dipersilakan untuk menyampaikan paparan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, saya mewakili dari Kantor Bea dan Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Made Pabean C Manokwari akan menyampaikan terkait realisasi penerimaan Kantor Bea dan Cukai Manokwari sampai dengan bulan Mei tahun 2025, di mana ada beberapa
poin yang merupakan tindak lanjut atau kegiatan dari Bea dan Cukai Manokwari. Di sini yang pertama yaitu kinerja impor. Khusus untuk kinerja impor sampai dengan saat terakhir bulan Mei itu untuk penerimaan belum ada, di mana penerimaan negara ini ditopang itu melalui impor bahan baku dan penolong untuk mendukung kegiatan produksi dari PT Kons Semen, di mana biasanya itu impor gipsum dan steam coal. Cuma sampai dengan saat ini belum ada, sehingga belum ada realisasi penerimaan khususnya bea masuk. Kemudian dari capaian penerimaan sampai Mei ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 akibat volume impor yang lebih besar dibandingkan tahun 2024. Next. Kemudian yang kedua yaitu terkait mengenai kinerja ekspor, di mana sampai dengan bulan Mei kinerja ekspor itu total di menurut berupa semen klinker, hidrolik semen, dan portal composite semen. Di sini untuk klinker sebesar 93.600.000, kemudian hidrolik semen 27.400.000, portal composite semen 33.434.000, sehingga totalnya 154.434.000. Sedangkan peningkatan volume ekspor didorong permintaan semen dari luar negeri yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, di mana nilai ekspor USD-nya semen klinker 3.205.800, kemudian hidrolik semen 1.246.700, kemudian portal komposisi semen sebesar 1.527.280, total USD 5.979.780 rupiah. Itu adapun ada beberapa negara yang selama ini melakukan kegiatan tujuan ekspor, diantaranya Taiwan, Timor Leste, Bangladesh, dan Papua Nugini, yang selama ini sering melakukan kegiatan ekspor dengan tujuan negara-negara tersebut, yang selama ini dari kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kita melakukan kegiatan di lapangan pada saat melakukan ekspor di pabrik PT SDC. Next. Kemudian yang poin yang ketiga, di mana kita dalam hal ini kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Manokwari kita melakukan pemberdayaan UMKM, di mana tujuan daripadanya itu untuk mendukung program pemerintah melakukan pemberdayaan UMKM, di mana kita melakukan kegiatan sosialisasi, asistensi, dan kunjungan langsung ke UMKM dalam rangka mendorong UMKM dapat memasarkan produk UMKM menembus pasar global melalui ekspor. Ini mungkin digambar di sini. Ini kita ada melakukan kunjungan ke salah satunya itu ada pabrik ikan tuna, posisinya di Pasir Ridho. Kemudian ada juga di sini coklat Transiki, itu di salah satu PT Eibersud, yang dimana kita telah melakukan kunjungan juga ke sana untuk kita terus menggali kira-kira ke depannya bisa berorientasi untuk melakukan ekspor. Sementara kegiatan ini masih kita terus lakukan di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Manokwari. Next. Kemudian yang keempat, selain kita melakukan pelayanan, kita juga melakukan kegiatan pengawasan, di mana di sini ada kinerja penindakan yang kita lakukan. Kegiatan penindakan yang terkait dengan barang kena cukai hasil tembakau sebanyak 2.000 batang tidak dilekati pita cukai telah ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai
barang dikuasai negara. Kemudian penindakan terhadap tempat penjualan encer minuman mengandung etil alkohol karena menjual MMA tanpa NPPBKC telah dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 20 juta rupiah. Kemudian melakukan penindakan NPP berupa tramadol, metafetamin, dan ganja merupakan hasil kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional. Di sini kita dalam hal melakukan penindakan selain dengan barang-barang tersebut, baik ganja maupun rokok dan MMA, kita tetap berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, dalam hal ini kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional, guna melakukan suatu kegiatan pengawasan yang lebih baik lagi ke depannya. Next. Baik, demikian yang mungkin kami dari kantor Bea dan Cukai Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madi Provinsi Manokwari bisa sampaikan. Untuk selanjutnya saya langsung ke berikutnya. Terima kasih. Cek. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat dan rekan-rekan sekalian, sahabat Kitongpu APBN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan slide terkait dengan anggaran tematik belanja pemerintah pusat. Secara tematik, sebagian besar anggaran pemerintah pusat masih difokuskan pada sektor infrastruktur. Namun kinerja belanja sektor ini masih memerlukan percepatan dan penguatan. Secara ringkas, kami sampaikan dukungan belanja KL yang diklasifikasikan terhadap beberapa anggaran tematik seperti infrastruktur. Realisasi sektor infrastruktur mencapai 74,9 miliar rupiah, dipergunakan untuk pengembangan infrastruktur, perhubungan, dan perbaikan pasca bencana, antara lain Bandar Udara Rendani, pelapisan runway, taxiway, dan apron bandara di Bandara Rendani, pengembangan Bandar Udara Deo di Sorong, penanganan longsor ruas Bomberai Baham Hurimber, preservasi ruas jalan Makbon Mega, rehabilitasi jembatan Klailik, ruas Sorong dan Makbon, penggantian jembatan Kawar, serta penanganan longsoran ruas Kamundan Akwe. Kemudian ada pun dukungan di sektor pendidikan telah tersalur sebesar 42,63 miliar. Dukungan pendidikan antara lain untuk mahasiswa PTKI atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, penerima KIP kuliah, pembangunan gedung pendidikan tinggi, peningkatan prasarana Min 2 Manokwari, koordinasi dan sosialisasi BIMTEK, MONEF, dan pelaporan pendidikan vokasi pertanian siswa MA, SMPTK, MI, dan MTS penerima BOS, serta penyelenggaraan madrasah unggulan. Khusus untuk tagging inflasi telah tersalur sebesar 36,15 miliar dalam bentuk layanan konektivitas angkutan keperintisan, layanan angkutan jalan perintis, operasi dan pemeliharaan prasarana daerah irigasi, gerakan pangan murah, padat karya irigasi, dan alat mesin pertanian prapanen subsektor tanaman pangan. Di sisi dukungan kesehatan telah terrealisasi sebesar 28 miliar untuk prasarana pengawasan obat dan makanan, peningkatan tata kelola pendidikan Poltekkes Kemenkes, pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut, dan mendukung terwujudnya sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah yang aman. Untuk tagging penanganan stunting telah terrealisasi sebesar 250 juta, antara lain untuk program Desa Pangan Aman, bimbingan keluarga bahagia untuk keluarga Katolik, layanan informasi keamanan dan mutu obat serta makanan. Dukungan fiskal untuk kemiskinan ekstrim telah terrealisasi sebesar 4,52 miliar
untuk mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam, penerima KIP kuliah, dan siswa SMTK, SMAK penerima PIP. Slide selanjutnya adalah terkait dengan detail proyek, output proyek infrastruktur, di mana tadi sudah kita sampaikan bagaimana progres penanganan longsoran ruas Kamundan Akwe telah terrealisasi sebesar 6,31 miliar dari pagu 18,09 miliar. Lalu pelapisan runway, taxiway, dan apron Bandara Dani telah terrealisasi sebesar 19,02 miliar dari pagu 64 miliar. Selanjutnya dari sisi Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, dan Kepolisian, dapat Sobat Kitong APBN lihat atau perhatikan pada data di tabel di sebelah kanan. Selanjutnya, dari sisi anggaran Perlinsos, sebagian besar belanja bantuan sosial di Papua Barat dialokasikan untuk program bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang ditujukan bagi puluhan ribu keluarga penerima manfaat atau KPM. Terkait dengan belanja Perlinsos di Papua Barat dan Papua Barat Daya sampai dengan Mei 2024 terrealisasi sebesar 84,29 miliar rupiah. Disalurkan melalui Kemensos dalam bentuk tadi BPNT, bantuan pangan non-tunai sebesar 56,81 miliar, PKH atau program keluarga harapan sebesar 26,97 miliar, serta YAPI, ini YAPI adalah anak yatim piatu, sebesar 489 juta untuk 932 peserta. Sebagai informasi kami tambahkan, penyaluran bantuan-bantuan sosial ini dilakukan secara terpusat di KPPN Jakarta 7, sementara keluar kartu prakerja disalurkan melalui KPPN Jakarta 2. Kemudian perkembangan realisasi bansos sebagaimana tersaji di grafik batang di sebelah kanan, di mana pemerintah hadir sebagai shock absorber. Kita lihat di tahun 2021 dan 2022 pemerintah benar-benar hadir untuk masyarakat yang membutuhkan pada saat pandemi COVID 2021 dan 2022. Namun pasca pandemi, pemerintah tetap berperan memberikan bansos kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan seperti dari program-program yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, dari sisi pergerakan blokir bulanan, dapat kami sampaikan bahwa menindaklanjuti arahan Bapak Presiden melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi belanja serta tindak lanjut Surat Menteri Keuangan nomor S37 tahun 2025 telah dilakukan upaya efisiensi melalui pemblokiran pagu belanja untuk 16 jenis kegiatan yang tidak efisien. Beberapa diantaranya adalah efisiensi pada ATK, kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan sebagainya, termasuk belanja perjalanan dinas senilai 177,47 miliar pada 385 satuan kerja di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Secara gradual terlihat di grafik sebelah kanan bahwa pergerakan blokir pada belanja barang garis merah itu mulai menurun sejak Februari dari 1,37 triliun menjadi 491 miliar di bulan Mei. Seiring dengan proses efisiensi yang sudah selesai, sementara blokir belanja modal relatif stabil nilainya sejak Maret. Pemerintah mencabut blokir anggaran agar kementerian lembaga dapat kembali membelanjakan anggaran tersebut untuk kegiatan-kegiatan operasional dan program yang sebelumnya telah direncanakan dan sifatnya prioritas. Melalui realokasi penajaman anggaran pada kementerian baru yang secara nasional kami sampaikan bahwa blokir telah dibuka dengan nilai 86,6 triliun. Diharapkan dengan adanya ini dapat mendorong aktivitas ekonomi dari sektor administrasi pemerintah yang kita tahu bersama merupakan salah satu penggerak perekonomian yang sangat signifikan di wilayah Papua Barat. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya mungkin kami serahkan kepada Pak Satrio untuk paparan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pedat atas waktunya. Mohon izin Pak Kopir selaku Kepala Kanwil DCP Papua Barat sekaligus
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Papua Barat. Izin kami menyampaikan kinerja TKD di regional Papua Barat sampai dengan posisi 31 Mei 2025. Kita mulai dari Provinsi Papua Barat dulu. Untuk penyaluran TKD di Provinsi Papua Barat sudah mencapai sekitar 2,5 triliun atau 22,58% dari pagu anggaran. Kabupaten Kaimana menjadi Pemda dengan penyerapan tertinggi sebesar 31,09%. Untuk jenis TKD, DAU menjadi jenis TKD yang penyaluran terbesar di Provinsi Papua Barat. Kalau kita lihat per jenis dana TKD-nya, pertama kalau DAU sampai dengan posisi 31 Mei 2025 sudah penyerapannya mencapai 1,4 T atau 37,39% dari pagu. Daerah yang penyerapan tertinggi ada di Kabupaten Fakfak sekitar 39,99%. Untuk TKD jenis DBH kita lihat sampai dengan 31 Mei sudah penyerapannya mencapai 712 miliar atau sekitar 18% dari pagu 3,9 T. Sedangkan DAK fisik sampai dengan posisi 31 Mei 2025 belum ada satupun Pemda di Papua Barat ini yang mengajukan syarat salur atau mencairkan dana DAK fisiknya. Kami mendorong Pemda untuk segera memenuhi syarat salur sehingga segera dicairkan dan manfaatnya bisa ke masyarakat. Untuk jenis DAK non fisik, pencairan sudah mencapai 165,54 miliar atau sekitar 27,96% dari pagu. Daerah Kabupaten Manokwari menjadi terbesar dan secara persentase sebesar 4,13% dari pagu. Untuk jenis dana desa sampai dengan 31 Mei sudah mencapai 120 miliar atau sekitar 18% dari pagu. Daerah yang sudah mencairkan paling tinggi yaitu Kabupaten Manokwari sebesar secara persentase kurang lebih 41,27%. Untuk TKD jenis otsus sampai dengan Mei belum ada pencairan. Namun kalau kita lihat posisi Juni sudah ada beberapa Pemda yang memenuhi syarat salur dan bahkan sudah diproses, dievaluasi oleh DCPK dan proses di KPPN. Untuk insentif fiskal sampai dengan posisi 31 Mei sudah mencapai 3,4 atau 3,5 ya, miliar atau sekitar 11,89%. Pencairan tertinggi ada di Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 3,4 ya atau 50% dari pagu. Kemudian kita lanjut di Papua Barat Daya. Penyaluran TKD untuk Provinsi Papua Barat Daya sudah mencapai sekitar 2,5 triliun atau 22,58% dari pagu sebesar 10,8 T. Kabupaten Kaimana menjadi Pemda dengan penyerapan tertinggi sebesar 31,09%. Adapun jenis TKD yang mendominasi adalah DAU dengan penyaluran terbesar di Provinsi Papua Barat. Kalau kita kupas ya jenis TKD, yang pertama untuk DAU sendiri sudah mencapai secara persentase 37,39%. Secara nominal kurang lebih 1,4 T yang sudah dicairkan dari pagu sebesar 3,9. Provinsi Papua Barat menjadi Pemda yang paling tinggi secara persentase sebesar 43,64%. Untuk TKD jenis DBH sampai dengan Mei sudah mencapai pencairannya 712 miliar atau sekitar 18,08% dari pagu sebesar 3,9 triliun. Untuk DAK fisik sekali lagi seperti Papua Barat, untuk Papua
Papua Barat Daya ini dak fisik belum ada pencairan di satupun ya. Kita mendorong Pemda agar segera melakukan pencairan, pemenuhan syarat salur dan melakukan pencairan. Untuk jenis DAK non fisik sampai dengan 31 Mei 2025 sudah mencapai realisasi sebesar 154 miliar atau sekitar 25,31% dari pagu sebesar 622,9 miliar. Sedangkan dana desa kita sudah melakukan upaya-upaya meskipun di bulan Mei belum ada pencairan, tapi di bulan Juni sudah nampak ada Pemda-Pemda yang melakukan pencairan. Untuk dana otsus, nah sampai dengan Mei sama ya belum ada pergerakan, masih 0%. Kita tetap mendorong ya Pemda-Pemda untuk segera memenuhi syarat salur. Kalau kita lihat posisi Juni memang ada beberapa Pemda yang sudah memenuhi dan sedang proses. Untuk jenis dana insentif fiskal sampai sekarang belum ada juga yang memenuhi persyaratan dan masih 0%. Untuk selanjutnya kita sampaikan terkait dengan kinerja kredit program Regional Papua Barat per 31 Mei 2025. Kredit program merupakan dukungan pembiayaan lunak kepada UMKM baik melalui skema KUR maupun skema UMI yang terus kita optimalkan. Sektor perdagangan mendominasi pemanfaatan KUR di regional Papua Barat. Kalau kita lihat ya kinerja penyaluran KUR ya, penyaluran KUR sudah mencapai sekitar 313 miliar kepada penyalurannya kepada sebesar 4.958 debitur. Penyalurannya terbesar di Kota Sorong sebesar 35% dan sektor yang mendominasi adalah sektor perdagangan besar dan eceran yang kurang lebih sebesar 49,8%. Untuk kinerja UMI sampai dengan 31 Mei 2025 telah disalurkan kepada sebanyak 714 debitur dengan nilai penyaluran sebesar 3,8 miliar. Daerah penyaluran terbesar ada di Kabupaten Sorong sebesar 33,3% dan sektor yang mendominasi adalah sektor perdagangan yang kurang lebih 99,2%. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke selanjutnya kepada Pak Kurniawan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Satrio. Mohon izin Bapak Kepala Kanwil Izin Perbendaraan Provinsi Papua Barat sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan 1 di lingkup Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang juga untuk seluruh sobat Kitongpu APBN di lingkup wilayah kerja Provinsi Papua Barat. Melengkapi penyampaian materi-materi sebelumnya, mohon izin kami dari KPPN Manokwari untuk memberikan beberapa informasi strategis terkait dengan pelaksanaan anggaran sampai dengan 31 Mei 2025. Terutama terkait dengan progres penyerapan anggaran belanja KL dan transfer ke daerah sampai dengan bulan Mei, serta beberapa isu strategis pada kedua area belanja tersebut, baik belanja KL maupun belanja transfer ke daerah. Seperti misalnya terkait dengan penyaluran gaji ke-13 tahun 2025 untuk kantor instansi vertikal, lalu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan salah satu program strategis dan prioritas pada masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo di tahun 2025 ini, yang sekaligus menjadi syarat salur untuk penyaluran dana desa tahap 2. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwasanya saat ini KPPN Manokwari memiliki kurang lebih 45 KL sebagai mitra kerja yang terdiri dari 216 satker, termasuk juga Pemda yang kami layani sebagai mitra kerja ada 6 pemerintah daerah meliputi 1 provinsi dan 5 kabupaten. Dan pada periode per Mei 2025 alokasi anggaran yang kami kelola itu mencapai 13,93 triliun
ini naik dibandingkan periode bulan sebelumnya yang mencapai 13,75. Kenaikan ini disebabkan antara lain oleh adanya top up dan adanya DIPA baru pada beberapa satker. Bila dirinci ke jenis kelompok belanjanya, maka terdiri dari 4,57 triliun rupiah untuk belanja KL yang didominasi lokasinya untuk belanja barang sebesar 1,77 triliun atau sebesar 38,9%. Nah, yang berikutnya untuk belanja TKD mencapai 9,35 triliun rupiah. Ini didominasi oleh belanja pada jenis transfer ke daerah dana bagi hasil yang mencapai 3,62 triliun rupiah atau 38,7%. Alokasi anggaran yang begitu besar ini tentunya dipergunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Papua Barat. Bagaimana kinerjanya? Sampai dengan Mei 2025 dapat kami sampaikan bahwa kinerja belanja APBN secara total di lingkup wilayah kerja KPPN Manokwari sampai dengan Mei 2025 cukup baik dengan memang ada sedikit penurunan realisasi baik dari sisi persentase maupun nilai dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya atau tahun 2024. Hal ini terjadi baik pada belanja KL maupun belanja TKD seiring dengan adanya tekanan berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan juga dampak dari Kabinet Merah Putih yang memerlukan penataan organisasi di awal tahun 2025 dan dipengaruhi juga oleh penetapan kepala daerah baru hasil pemilu 2024 di mana masih terdapat dinamika di pemerintah daerah. Sampai dengan Mei 2025 dapat kami sampaikan penyerapan belanja pemerintah pusat itu sebesar 996,88 miliar atau 21,8% dari pagu dan terjadi kontraksi yang cukup dalam sebesar 37,1% secara year on year. Nah, penyaluran belanja KL ini didominasi oleh belanja pegawai yang tumbuh positif 9,5% year on year. Sementara untuk belanja lainnya masih diperlukan adanya peningkatan akselerasi karena terjadi penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Sementara itu pada kelompok belanja TKD penyaluran terjadi sebesar 1,84 triliun atau 19,7% dengan penurunan 7,7% secara year on year dan hingga akhir Mei 2025 kinerja penyaluran TKD pada seluruh jenis atau kelompok belanja ini mengalami kontraksi dibanding tahun sebelumnya. Bahkan pada kelompok DAK fisik dan otsus kita perlu berikan perhatian karena belum ada penyaluran dan masih diupayakan untuk pemenuhan syarat salurnya. Nah, bisa kita lihat pada kelompok belanja secara keseluruhan realisasinya adalah mencapai 20,4% ya. Jadi dari total alokasi 13,9 triliun telah terrealisasi 2,8 triliun. Kalau kita urai baik dari sisi belanja KL maupun belanja TKD, maka pada belanja KL, belanja pegawai itu menjadi jenis belanja yang berkontribusi positif terhadap level penyerapan anggaran. Pun demikian pada belanja TKD, belanja insentif fiskal itu memberikan kontribusi positif terhadap level penyerapan anggaran karena pada dua pos belanja tersebut terdapat pertumbuhan positif dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Berikutnya, bila kita lihat dari pendekatan Pareto, maka terlihat bahwasanya kita bisa berfokus pada 10 KL dengan pagu anggaran terbesar yang akan memberikan gambaran mengenai bagaimana kinerja secara keseluruhan pada belanja KL. Pada 10 KL dengan alokasi pagu tertinggi, penyerapan tertinggi terjadi pada KL Polri dengan realisasi sebesar 38,7%, disusul Kemenhan 36,3%, Kejaksaan 35,5%, lalu ada Mahkamah Agung 34,7%. Sedangkan bila kita perhatikan di sana KL dengan alokasi pagu terbesar ini perlu diakselerasi lagi, tapi kami cukup memahami mengingat
KL yang merupakan pemilik pagu anggaran terbesar, yaitu Kementerian PUPR, merupakan salah satu KL yang terdampak dari kebijakan Kabinet Merah Putih dan masih mengalami dinamika dan dalam proses restrukturisasi kelembagaannya. Dari sisi kelompok belanja kita coba bedah. Dari sisi belanja pegawai ini didominasi oleh belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito. Sementara untuk belanja barang itu didominasi oleh kelompok jenis belanja barang operasional. Dan pada kelompok belanja modal ditopang oleh belanja modal gedung dan bangunan. Bagaimana selanjutnya terkait dengan belanja pada sisi TKD, kita bisa perhatikan dengan basis spasial bahwa ditinjau dari Pemda penerima penyalurannya, maka secara umum hampir seluruh Pemda telah menerima penyaluran untuk DAU, DBH, dan dak non fisik. Namun untuk dak fisik dan dana OSUS masih berproses untuk menunggu penyaluran. Secara umum, bila kita lihat pendekatan berdasarkan Pemda, maka penyaluran tertinggi untuk transfer ke daerah secara nominal itu terdapat pada Pemda Kabupaten Teluk Bintuni dengan nilai realisasi sebesar 674 miliar atau 26,9% dari total alokasi pagu yang tersedia di tahun 2025 untuk TKD di Teluk Bintuni. Namun demikian, bila dilihat dari sisi persentase penyerapan anggaran, maka penyaluran tertinggi kepada Pemda terjadi pada Pemda Manokwari karena telah berhasil mencapai realisasi sebesar 29,8% dari alokasi pagu penyaluran yang sebesar 1,17 triliun. Secara detail lengkap bagaimana kinerja untuk jenis belanja TKD per kabupaten kota dapat dilihat pada tampilan yang diberikan. Berikutnya ada dua isu strategis yang ingin kami sampaikan dan kami anggap menjadi kabar yang gembira ini untuk sobat Kitongpu APBN di Papua Barat pada periode ini. Kami dari KPPN ingin menyampaikan informasi terkait penyaluran gaji ke-13 untuk instansi vertikal, di mana kita tahu bahwasanya sebagai suatu bentuk penghargaan atas pengabdian dan kinerja ASN, anggota TNI Polri, pejabat negara, serta pensiunan dan penerima tunjangan, maka pemerintah memberikan gaji ke-13 kepada mereka. Dan gaji ini merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan saat tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah. Dasarnya adalah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 dan PMK nomor 23 tahun 2025, di mana besarannya didasarkan pada komponen penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2025. Dan untuk mendukung penyaluran gaji ke-13 yang tepat waktu, KPPN Manokwari memberikan kebijakan untuk membuka layanan saat itu di luar jam kerja dan memberikan optimalisasi untuk layanan filial juga dalam rangka asistensi dan pendampingan dalam rangka pemenuhan persyaratan penyaluran gaji ke-13. Per akhir Juni dapat kami sampaikan bahwa nilai penyaluran sebesar 79,07 miliar yang diberikan kepada 24.649 penerima pada 110 satker yang ada di lingkup wilayah pembayaran KPPN Manokwari, yang dapat dirinci pembayarannya yaitu kepada PNS TNI Polri itu sebesar 14.899 dengan nilai nominal sebesar 50,75 miliar. Lalu untuk tunjangan kinerjanya kepada 9.104 penerima dengan nilai total rupiah 25,2 miliar. Yang berikutnya kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar 1,35 miliar untuk 385 penerima, dan kepada PPNPN sebanyak 261 penerima dengan total penyaluran sebesar 1,7 miliar rupiah. Harapannya apa yang menjadi tujuan dari pembayaran gaji ke-13 tersebut bisa tercapai dalam konteks untuk bisa membantu meningkatkan kesejahteraan para penerima dan menggerakkan perekonomian.
Yang berikutnya, kami ingin juga menyampaikan informasi terkait dengan progres pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan salah satu program prioritas strategis pada masa pemerintahan Kabinet Merah Putih ini yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo, di mana untuk mendukung pembentukan KDMP yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, terus menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan, ini dalam konteks penyaluran TKD khususnya dana desa tahap 2 menjadikan pembentukan KDMP sebagai salah satu prasyarat untuk penyaluran tahap 2, yaitu melalui penyampaian dokumen akta untuk pembuatan pembentukan KDMP tersebut ataupun bukti penyampaian dokumen pembentukan KDMP ke notaris dan surat pernyataan komitmen dukungan juga dari perangkat desa untuk memberikan modal awal pembentukan KDMP kepada bupati, wali kota untuk yang menyelenggarakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dapat kami sampaikan bahwa dari 6 Pemda dari 5 Pemda yang ada di lingkup wilayah kerja KPPN Manokwari, ini kita dapat sajikan progres pembentukan KDMP-nya yang progres paling signifikan dialami oleh Kabupaten Manokwari, di mana seluruh desa itu telah tersosialisasi dan telah melakukan musyawarah desa khusus untuk pembentukan KDMP. Jadi dari total 173 desa kelurahan atau kampung sudah semuanya tersosialisasi dan melaksanakan musdesus. Berikutnya yang kedua itu adalah Kabupaten Teluk Bintuni karena sudah 67,52%. Yang berikutnya lagi adalah Mansel 42,11%. Berikutnya Arfak 29,52% dan kami masih terus mendorong Pemda yang lain ini, terutama terakhir Teluk Wondama karena baru mencapai 14,47% untuk mengakselerasi proses pembentukan KDMP-nya. Kami harapkan dengan informasi mengenai progres pembentukan KDMP ini bisa memberikan gambaran terkait dengan kesiapan Pemda di dalam pemenuhan syarat salur dana desa. Dan kami tentunya terus melakukan langkah koordinatif dan konsolidatif dengan melibatkan stakeholder terkait untuk bisa mengawal proses pelaksanaan program strategis dan program prioritas pemerintah KDMP ini dapat berjalan secara optimal. Demikian mungkin laporan yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan progres pelaksanaan anggaran di lingkup wilayah pembayaran KPPN Manokwari, termasuk juga beberapa hal berkenaan dengan isu strategis yang menyertai pengelolaan penyaluran belanja KL maupun transfer ke daerah. Berikutnya kami kembalikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Kepala Kanwiljen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat untuk mengambil alih. Terima kasih. Baik, terima kasih Sobat Kitongpu APBN yang kami hormati. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam konferensi pers Alko Regional Papua Barat terkait dengan realisasi APBN sampai dengan akhir Mei 2025. Angka-angka yang telah kita bahas hari ini bukan hanya deretan statistik, tetapi cermin komitmen nyata negara untuk hadir melayani dan menyejahterakan seluruh masyarakat Papua. Kami, seluruh jajaran perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Papua Barat, teguh memegang komitmen untuk memberikan layanan yang profesional, transparan, dan berintegritas dengan prinsip layanan 0 rupiah. Karena kami melayani adalah kehormatan, bukan kesempatan. Mari kita terus perkuat kolaborasi dan sinergi menjaga semangat yang sama. APBN untuk semua, APBN untuk kesejahteraan rakyat. Dan sebagai penutup, mari kita gaungkan semangat kita bersama dengan yel-yel Kemenkeu dan Papua. Apakah kita berdiri? Oke.
Kemenkeu 1, Kemenkeu terpercaya. Papua bangkit, Indonesia maju. Terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan dukungan semua pihak. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jayalah Papua Barat, jayalah Indonesia. Terima kasih.